Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi terkait tentang kapasitor, ya. Nah, yang dimaksud dengan kapasitor itu adalah ya komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan. Ibu ulangi ya. Yang dimaksud dengan kapasitor itu adalah ya komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk polarisasi muatan. Nah, kapasitor itu ya secara umum itu terdiri dari ada dua keping sejajar. Ini ya, ada dua keping sejajar di mana keping yang pertama ini memiliki luas, lalu ini ada keping kedua juga memiliki luas. Kemudian kedua keping sejajar itu terpisah, yang tidak saling bersentuhan dia ya, terpisah sejauh D. Ini jaraknya ya, sejauh D. Nah, kalau dia dikatakan ya besar ya, kalau dikatakan besar perbandingan antara ya besar muatan dengan besar potensial listrik itu disebut dengan kapasitas. Ingat ya, kapasitas itu disebut pengertiannya begini ya, kapasitas itu pengertiannya perbandingan antara besar muatan kita bagi dengan besar potensialnya. Nah, kapasitas itu ya dia dilambangkan dengan C. Ini C sama dengan ya. Tadi kapasitor sudah tahu ya pengertiannya apa. Sekarang kita dalam kapasitor ini kita akan kenal yang namanya kapasitas. Kapasitas itu perbandingan antara muatan ya berbanding dengan besar potensialnya ya, besar potensialnya. Nanti kita bikin ini ya. Q kita bagi dengan V ya. Perbandingan antara besar muatan kita bagi dengan besar potensialnya. Inilah dia disebut dengan kapasitas, di mana kita buat keterangannya begini ya, di mana C ini adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini itu dilambangkan dengan satuan farad ya, farad. Nah, farad atau F besar ya, itu satuan kapasitas. Nah, Q itu adalah muatan. Nah, satuannya adalah C. Nah, lalu V ini adalah besar potensialnya. Itu adalah V ya, ini adalah potensial listrik. Oke, potensial listrik. Nah, satuannya adalah volt. Nah, ini dia ya. Ini ingat ya, C ini adalah kapasitas ya. Di sini ada sebuah rangkaian ya, ada kapasitor yang kita berikan sebuah tegangan sebesar V. Misalkan tegangannya itu bisa berasal dari sebuah baterai. Nah, inilah dia ya, persamaan pertama. Nah, yang kedua ya, bagaimana kapasitas itu ya untuk dia medium bukan udara. Nah, kalau dia untuk bukan medium bukan udara, rumusannya itu menjadi apa? C ini untuk rumusan ketika kapasitas itu untuk medium yang bukan udara ya, maka rumusnya jadi C sama dengan ya epsilon 0 ya. Ini artinya epsilon 0 kita kalikan. Nah, ada apa tadi? Ada luas penampang, kita bagikan dengan jarak dari plat sejajar itu ya. Berarti epsilon 0 ya A dibagi dengan D. Nah, ini untuk kapasitas jika dia berada di bukan medium yang bukan udara ya. Untuk medium bukan udara ini rumusannya. Nah, dengan C ini itu adalah nilai kapasitas ya, nilai kapasitas. Satuannya tadi apa? Farad ya. Satuannya adalah farad atau simbolnya adalah F ya. Lalu epsilon 0 ya, epsilon 0 atau sering disebut dengan permitivitas. Permitivitas ya. Ini permitivitas ya, ini permitivitas listrik ya, permitivitas listrik dalam ya ruang hampa. Nah, ini dalam ruang hampa ya. Nah, ini ada ketetapannya. Nilainya sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat ya, C pangkat 2 per M meter persegi. Nah, ini dia ya, ketetapan dari permitivitas epsilon 0 itu ya. Dengan D ya, D ini apa? Jarak dari kedua plat sejajar. Ini adalah
jaraknya, jarak plat. Nah, satuannya dalam meter. Nah, lalu A ini adalah luas penampang. Luas penampang satuannya adalah meter persegi. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk kapasitor ini ya, kalau kemarin gaya Coulomb juga ya, dia ada konversinya. Kalau dia kalau dia 1 mikrofarad itu ya, itu sama dengan 10 pangkat minus 6C ya. Kalau dia 1 picofarad itu sebesar 10 pangkat minus 12C. Nah, ini juga perlu kamu ingat ya, konversi dari satuan ya. 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6C, sedangkan 1 picofarad itu sebesar 10 pangkat minus 12C. Nah, oke ya. Berikutnya kita masuk ke ya, bagaimana kalau misalkan ya, ini tadi kan ada sebuah plat sejajar ya kan. Nah, dimana kalau dia plat sejajar ini kita berikan dia suatu bahan dieelektrik misalkan ya. Kita berikan di sini suatu bahan dieelektrik. Nah, kamu tahu apa bahan dieelektrik ya? Bahan dieelektrik itu merupakan bahan yang terbuat dari bahan isolator ya. Maka juga kita akan peroleh nanti persamaan kapasitornya bagaimana dia kalau kita berikan sebuah bahan dieelektrik. Nah, jadi kalau kita berikan suatu bahan dieelektrik, maka persamaan dari kapasitor itu dia misalnya segini ya. Ini dari persamaan kedua. Sekarang kita masuk ke persamaan yang ketiga ya. Kalau nanti ya plat yang sejajar ini kita berikan suatu bahan dieelektrik, maka kita peroleh besar kapasitasnya itu ya, misalnya menjadi EC sama dengan K kali epsilon 0 ya A per D. Nah, ini untuk persamaan yang ketiga ya. Oke ya. Ini tadi dia untuk kalau misalkan pada ruang mediumnya yang bukan udara. Ini dia tulisannya. Kalau dia ketika diberikan suatu bahan dieelektrik, dieelektrik itu merupakan suatu bahan yang terbuat dari isolator ya, maka persamaannya jadi apa? K kali epsilon 0 kali A dibagi dengan D ya. Kali ini konstantanya ya, yaitu konstanta dari dieelektrik ya. Nah, ini adalah konstanta ya, konstanta dari dieelektrik. Nah, ini ya. Kalau yang lain sudah dijelaskan ya. Ini permitivitas ya, itu ketetapan berapa nilainya? 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kalau ini adalah luas penampang, B ini adalah jarak dari kedua plat tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal ya. Ibu bacakan aja ya. Soalnya begini ya. Sebuah kapasitor terbuat dari plat sejajar yang memiliki luas 5 cm persegi. Nah, jarak antara plat di sini adalah 1 cm dan diisi dengan medium dieelektrik. Nah, yang memiliki konstantanya 6. Nah, berapakah besar kapasitasnya? Nah, sekarang kita buat. Berarti tadi ada plat sejajar. Nah, begini dia ya, ada plat sejajar. Ya. Jaraknya antara kedua plat sejajar itu dia sejauh 1 cm. Nah, 1 cm. Di mana luas penampang plat ini ya, nah soalnya kita buat ya, diketahui ya, jaraknya adalah 1 cm. Nah, kita ubah dulu ke dalam meter, 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, luas penampangnya itu sebesar 5 cm persegi. Nah, kita rubah per meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ya, sudah ya. Nah, berikutnya konstanta dielektriknya berarti K. Nah, ada nilai konstanta dielektriknya sebesar 6. Nah, pertanyaannya berapakah besar ya? Nah, ini tadi ketika dikasih bahan dielektrik ya, makanya ada konstantanya 6. Nah, berapakah besar kapasitasnya?
permitivitasnya, ketetapannya berapa? 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya. Ya. C kuadrat per Newton meter persegi. Kita kalikan, luas penampungannya berapa? 5. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi kita bagi. Ya. Kita bagi dengan D-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini dia ya. Berarti C sama dengan ya 6 kita kalikan 8,85 ya. Itu hasilnya 53,1 ya. 53,1 dikali 10 pangkat minus 12 ya. C kuadrat per Newton meter persegi. Nah, ini 5 bagi 1, 5 dikali ini naikkan ke atas menjadi positif pangkatnya kan, berarti dikurang menjadi 10 pangkat minus 2 ya. Ini meternya sudah habis, sisa sini meter. Nah ya, berarti C sama dengan 5,31 kita kalikan 5 itu hasilnya sebesar 265,5 kali 10 pangkat minus 14. Satuannya adalah farad. Inilah dia besar kapasitasnya kalau dia ketika diberikan suatu bahan dieelektrik ya. Oke, ini terkait tentang kapasitor. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir dalam bab ini ya, bagaimana rangkaian dari kapasitor tersebut jika dia dalam rangkaian seri, lalu jika dia juga dalam rangkaian paralel. Nah, silakan terus kamu perhatikan video pembelajaran.